Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film The Time Machine. Film yang rilis di tahun 2002 ini menceritakan seseorang ilmuwan yang melakukan perjalanan waktu demi menyelamatkan hidup kekasihnya. Bisakah dia berhasil menyelamatkan wanita tersebut? Sebenarnya film ini sudah banyak yang merangkum, ya karena perjalanan waktu sangat asik diceritakan. Kenapa tidak? Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film berlatar pada tahun 1899, tepatnya di kota New York, Amerika Serikat. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan sekaligus profesor di sebuah universitas. Pria tersebut bernama Alexander Hardejan. Saat itu dia sedang asik membuat sebuah rumus, hingga sahabat baiknya di kampus itu yang bernama David Philby mengingatkan kepada dirinya tentang kencannya bersama Emma malam nanti. Dia pun segera bergegas pulang ke rumahnya untuk bersiap. Dalam perjalanan pulang, dijelaskan jika Alex sudah beberapa kali mengajukan penemuannya. Tetapi sayang, penemuannya selalu ditolak oleh pihak universitas. David berasumsi jika penemuan-penemuan yang diajukan Alex bersifat radikal, hingga tidak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sampainya di rumah, dia disambut seorang wanita tua yang diketahui sebagai pembantunya. Wanita itu bernama Nyonya Watson. Singkat cerita, setelah selesai bersiap, Alex pun segera pergi untuk bertemu Emma. Dalam perjalanannya malam itu, dia bermaksud singgah untuk membelikan Emma sebuah bunga. Tetapi dia teralihkan perhatiannya dengan mobil uap yang berada tak jauh di sana. Dia sangat kagum dengan bagaimana cara mobil itu bisa menstabilkan suhu air di dalamnya. Sampai-sampai pemilik mobil menawarkan Alex untuk berjalan bersamanya, karena melihat Alex begitu kagum dengan mobilnya. Tetapi Alex menolak, karena dia teringat dengan kencannya bersama Emma. Dan akhirnya Alex pun bertemu Emma yang sedang berada di lapangan ice skating. Di sana, Emma menanyakan bunga yang dijanjikan oleh Alex. Ya, Alex pun lupa, karena tadi dia teralihkan perhatiannya kepada mobil uap. Dan kemudian Alex pun membawa Emma ke tempat yang lebih sepi untuk mengutarakan maksudnya. Saat itu Alex mengatakan kalau dirinya mau Emma menjadi istrinya dan menikah dengannya. Lalu Emma pun menerima lamaran Alex dengan begitu bahagia. Kemudian Alex pun memberikan cincin berharga untuk pelengkap kebahagiaan malam itu. Emma terlihat haru ketika Alex memasukkan cincin itu ke jarinya. Tapi sayang, kebahagiaan itu harus terganggu dikarenakan ada seorang perampok yang mendekati mereka. Perampok tersebut meminta seluruh barang berharga mereka dengan menodongkan senjatanya. Bahkan cincin berharga yang berada di jari Emma pun turut dia minta. Di sini Alex berusaha menghentikan aksi rampok tersebut. Tetapi naas, akibat aksinya tersebut membuat rampok itu melepaskan tembakan ke arah Emma, dan Emma pun tersungkur. Sungguh tragis, di malam yang seharusnya malam bahagianya, Alex harus mendapati jika calon istrinya mati di malam itu. 4 tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1903. Alex terlihat sedang menyelesaikan rumus penemuannya. Di sana hadirlah sahabatnya David. Diketahui dari penjelasan David, setelah pemakaman Emma, Alex menutup dirinya di lab. Dia tidak kembali mengajar di universitas. Karena hal itulah David khawatir dengan kehidupan Alex sekarang. Di sini David berharap Alex bisa move on dan tidak menyalahkan dirinya atas insiden itu. Setelah David pergi, Alex pun membuka tirai yang menutup proyeknya selama 4 tahun ini. Dan akhirnya terlihatlah sebuah kendaraan yang bisa disimpulkan jika itu adalah mesin waktu yang telah dibuat Alex selama ini. Tak lama kemudian dia pun mulai menyalakan mesin tersebut dan kembali ke tahun 1899 di hari di mana kematian Emma terjadi. Dia tampak terkejut karena dia bisa kembali ke waktu itu dan bertemu Emma. Saat itu dia langsung membawa Emma menuju kota agar kejadian tempo dulu tidak terulang kembali. Dan kali ini mereka berdua berhenti di depan sebuah toko bunga. Di sana Alex singgah untuk membelikan Emma bunga. Saat sedang asik membeli bunga, terdengar olehnya suara tabrakan di seberang jalan. Dan ternyata itu adalah Emma kekasihnya. Emma harus tewas kembali dengan tertabrak oleh kereta kuda. Saat di rumah sakit, dia pun mengatakan kepada David jika dirinya telah berulang kembali datang untuk menyelamatkan Emma. Tetapi dengan begitu, berulang kali jugalah dirinya melihat Emma mati dengan berbagai cara. Dan Alex kecewa dirinya tidak menemukan jawaban atas hal itu. Di sini David tidak mengerti jika Alex telah berkali-kali kembali ke masa itu. Karena itulah Alex pun berusaha mencari jawaban tersebut di masa depan. Dia pun kembali menggunakan mesin waktunya. Terlihat di sekitar rumahnya terjadi perubahan waktu yang begitu cepat. Seiring waktu berjalan,
bangunan-bangunan pun berubah. Wajah bumi pun juga ikut berubah. Bahkan terlihat di masa depan, manusia sudah bisa membuat kehidupan maju di bulan. Hingga akhirnya dia tertarik melihat papan iklan di seberang jalan yang bertuliskan "The future is now". Dan akhirnya dia pun menghentikan mesinnya tersebut. Tanggal 24 Mei tahun 2030. Tepatnya 131 tahun perjalanannya semenjak tahun kematian Emma. Bumi terlihat sangat maju. Di tahun tersebut manusia terdengar akan merencanakan membuat proyek ruangan bawah tanah di bulan dengan menggunakan peledak sebesar 20 megaton. Dan kemudian Alex menuju sebuah perpustakaan di tengah kota. Di sana dia bertemu Fox, manusia virtual yang ditugaskan untuk memberi informasi kepada pengunjung. Fox sendiri memiliki inti memori fotonik yang memungkinkan dia mengetahui informasi apapun di dunia. Alex pun bertanya perihal perjalanan waktu kepada Fox. Kenapa manusia tidak bisa merubah masa lalu? Fox pun menjelaskan dikarenakan belum adanya manusia yang bisa kembali ke masa lalu. Alex pun sadar jika di tahun tersebut manusia belum mengetahui tentang perjalanan waktu ke masa lalu, karena dia sendiri pergi tanpa menginfokan ke siapapun. Dia pun kembali ke mesin waktunya, hingga akhirnya dia tiba dan menuju 7 tahun setelahnya, yaitu tahun 2037. Di tahun itu terlihat di luar sana bumi seperti sedang dalam kekacauan. Bahkan dia akan segera dievakuasi, disebabkan bulan akan hancur akibat ulah manusia yang meledakkan bulan agar bisa membuat ruangan bawah tanah di sana. Ledakan yang direncanakan manusia di tahun 2030 akhirnya membuat bulan meledak dan keluar dari orbitnya. Itulah sebab kekacauan yang terjadi saat itu. Seketika itu terjadilah ledakan di sana. Hal itu pun membuat Alex kembali ke mesinnya. Akibat ledakan tersebut membuat Alex terbentur dan pingsan, dan secara tak sengaja membuat mesin tersebut menuju waktu yang terlampau jauh. Selama perjalanan itu, keadaan bumi seperti terlihat kiamat akibat bulan yang hancur. Perlahan-lahan bumi pun berubah seiring waktu berlalu. Bumi seperti menghilangkan seluruh peradaban maju yang pernah terjadi. Dan akhirnya Alex yang pingsan pun kembali tersadar dan menghentikan laju mesin tersebut. Tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 802.701. Dan mesin itu pun akhirnya berhenti. Lebih dari 800.000 tahun perjalanan itu terjadi. Singkat cerita, Alex pun tersadar dari pingsannya. Betapa terkejutnya ketika dia berada di luar. Dia melihat sebuah era di mana pemukiman penduduk berada di tebing yang curam. Manusia di zaman itu memiliki bentuk rumah yang terbilang jauh dari kata modern. Akhirnya dia bertemu penduduk yang telah menolongnya. Di sini Alex kesusahan berkomunikasi dikarenakan mereka berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh Alex. Tapi untungnya ada seorang wanita yang mengerti ucapannya. Wanita itu bernama Mara. Di waktu itu, bahasa yang digunakan Alex dikenal sebagai bahasa batu atau bahasa kuno. Mara mempelajarinya ketika dia masih kanak-kanak. Alex pun mengatakan jika dirinya tidak berasal dari masa itu. Dia pun menjelaskan jika dirinya membuat mesin waktu dan berasal dari masa lalu. Saat hari menjelang malam, para penduduk desa menaikkan sampan mereka yang berada di sungai. Alex juga melihat bulan yang telah hancur akibat ulah manusia di tahun 2037 lalu. Dia pun menyadari jika dirinya telah pergi terlalu jauh. Dia pun menanyakan kepada Mara alasan penduduk menaikkan sampan mereka dari sungai. Mara pun menjawab itu untuk keamanan ungkapnya. Di sini Mara tidak spesifik menjelaskan apa yang penduduk takuti. Saat tertidur, Alex memimpikan seorang yang terus memanggil namanya, berjalan dan berakhir di sebuah gua tengkorak yang mengerikan. Dia pun tersadar dan menceritakan hal itu kepada Mara. Mara mengatakan jika mereka semua di sana juga memimpikan hal aneh tersebut. Dan keesokan paginya Mara pun membawa Alex di mana dia bisa belajar bahasa yang digunakan oleh Alex. Tempat tersebut berupa puing-puing reruntuhan yang tersisa sebelum bulan meledak. Di sini Alex pun mengatakan tujuan sebenarnya dia melakukan time travel. Dia hanya ingin mencari jawaban kenapa dirinya tidak bisa mengubah masa lalu. Dan belum bisa juga dia temukan di masa itu. Akhirnya Mara pun membawa Alex untuk jalan-jalan menggunakan sampan. Mereka sampai di tempat di mana para penduduk desa beraktivitas setiap harinya. Di sana dia bertemu Kellen, adik Mara, yang ingin membawa Alex untuk beraktivitas. Cuma Mara melarangnya, dikarenakan Alex ingin memeriksa kondisi mesin waktunya. Sesampainya di lokasi, Alex pun mendapati mesinnya. Setelah diperiksa, ternyata mesin itu baik-baik saja. Sementara itu di belakang Alex, Mara tampak melihat sekelilingnya sambil mengawasi. Dia seperti gelisah akan sesuatu. Secara tiba-tiba, Mara menyuruh Alex untuk pergi ke masanya dengan membawa adiknya Kellen. Alex pun merasa heran karena belum mengetahui apa yang dimaksud Mara.
Secara tiba-tiba terdengar teriakan dari arah adiknya berada. Ternyata para penduduk desa tengah diburu oleh makhluk yang berbentuk aneh. Makhluk itu dikenal bernama Murloc. Makhluk itu menembakkan sumpit-sumpit beracun kepada seluruh penduduk. Makhluk-makhluk tersebut terus berdatangan keluar dari dalam pasir. Mereka membawa penduduk-penduduk yang malang nasibnya entah kemana. Begitu banyak penduduk desa yang berhasil makhluk itu bawa. Hingga akhirnya, Kellen adik Mara ikut menjadi incaran. Tak lama kemudian Alex pun berhasil membuat Kellen terlepas dari buruan makhluk itu dan beralih memburunya. Setelah bergelut dengan intens, Alex pun berhasil menjatuhkan makhluk aneh itu. Makhluk itu akhirnya kabur setelah mendengar suara trompet berbunyi. Tetapi sayang, Mara berhasil dibawa makhluk itu masuk ke dalam pasir. Alex begitu marah kepada seluruh penduduk karena para penduduk pasrah dan tidak melawan makhluk-makhluk itu. Mereka pun berkata, jika mereka yang pertama kali akan melawan, merekalah yang pertama kali juga akan dibawa lari makhluk tersebut. Karena hal itulah mereka pun takut. Alex pun kemudian bertanya kepada Kellen, kemana kemungkinan makhluk yang diketahui bernama Murloc tersebut membawa para penduduk. Kellen pun mengatakan jika ada tempat di mana hantu berada yang bisa memberikan informasi tersebut. Dan akhirnya Kellen dan Alex pun menuju tempat di mana hantu itu berada. Ternyata yang dimaksud hantu oleh Kellen adalah Fox System, manusia virtual yang ditugaskan di perpustakaan yang dulu pernah Alex temui di tahun 2030. Fox System masih bertahan dalam reruntuhan itu. Alex pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dunia sekarang. Fox pun menjelaskan jika awalnya manusia hanya mempunyai satu ras, dan kini telah menjadi dua ras. Ras yang hidup di permukaan dan ras yang hidup di bawah tanah. Kedua ras ini telah mengalami evolusi. Fox mengetahui tentang Murloc dari seorang yang telah melarikan diri dari sarang Murloc dan menceritakan semua kepadanya. Fox pun akhirnya memberitahu jika sarang Murloc berada di timur hutan. Tak lama berselang, Alex dan Kellen akhirnya tiba di mana tempat itu berada. Gua tengkorak yang pernah terlihat di mimpi Alex. Alex pun berencana untuk pergi. Kellen disuruh kembali ke desa untuk menyalakan api, supaya ketika keluar dari gua tersebut, Alex bisa melihat arah kembali. Alex pun segera masuk ke dalam goa. Di dalam sana, dia melihat para Murloc yang sedang bekerja. Para Murloc terlihat sedang membuat sebuah proyek. Alex tiba di tempat yang dimana baju-baju penduduk sudah terlepas. Dia juga menemukan sebuah tempat yang sepertinya tempat penjagalan. Hingga akhirnya dia tidak sengaja terjatuh ke bawah sumur yang penuh dengan tulang-tulang manusia. Bisa disimpulkan penduduk-penduduk tadi telah dieksekusi sebelum kedatangannya. Karena keributan yang dibuatnya, akhirnya Alex pun tertangkap. Dan dia pun dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia menemukan Mara yang tengah terkurung. Ternyata ruangan itu adalah ruangan di mana pemimpin Murloc berada. Pria putih tersebut pun menjelaskan jika dirinya tidak akan seperti itu jika bulan tidak pecah di langit. Bumi sudah tidak bisa lagi mempertahankan spesiesnya. Keadaan bumi memaksa mereka harus berevolusi. Ada yang bertahan di atas dan sisanya bertahan di bawah. Mereka sendiri sudah berusaha mencoba kembali ke atas, tetapi mereka tetap saja tidak bisa. Dan akhirnya mereka pun mulai memburu manusia yang berada di permukaan untuk keperluan berkembang biak dan bertahan hidup. Diketahui juga jika kebanyakan manusia yang tertangkap telah dijadikan makanan, sedangkan wanita yang memiliki potensi akan dijadikan wadah berkembang biak Murloc. Akibat hasil evolusinya, pria putih itu memiliki kekuatan membaca dan mengendalikan pikiran, termaksud pikiran Murloc. Karena jika tidak dikendalikan, Murloc dapat menghabisi manusia dalam waktu sebentar saja. Bahkan pria putih itu mengetahui tujuan Alex melakukan perjalanan waktu, merubah waktu di sekitarnya hanya untuk mencari jawaban yang sia-sia. Dia juga memberi ingatan indah kepada Alex, bagaimana kehidupan Alex jika Emma kekasihnya masih hidup. Di sini pria itu menyimpulkan jika manusia tidak bisa menghindari nasib, tidak bisa merubah tragedi apa yang telah terjadi di hidupnya. Sama seperti dirinya, tidak bisa merubah sebuah hasil evolusi yang terjadi akibat ulah manusia di zaman Alex dulu. Lalu tak lama kemudian mesin waktunya pun turun dan berada di sana. Pria itu mengatakan jika Alex sudah mendapatkan jawabannya dan menyuruhnya segera pergi. Lalu Alex segera menuju ke mesinnya. Pria ini sepertinya berusaha baik kepada Alex. Terlihat dia mengembalikan jam yang dicurinya kepada Alex yang akan segera pergi. Tetapi secara tiba-tiba Alex menarik pria itu masuk ke dalam mesinnya yang tengah berputar. Tak lama bergelut, akhirnya Alex berhasil membuat pria itu keluar dari dalam mesin. Saat itu juga lah Alex mempercepat perputaran waktu di luar mesin dengan menaikkan tuas mesinnya. Karena perputaran waktu yang begitu cepat di luar sana, pria itu akhirnya dengan cepatnya menghilang. Alex memang berniat membunuh pria tersebut, hingga akhirnya dia menghentikan mesinnya di tahun 635 juta.
600 juta tahun telah terlewati. Betapa terkejutnya dia. Ruangan bawah tanah pria putih tadi kini telah menjadi daratan gersang yang tandus, yang telah dipenuhi sarang-sarang Murloc. Dan bisa disimpulkan bumi telah dikuasai oleh Murloc. Dan akhirnya Alex pun kembali ke tahun di mana Mara berada. Di sana dia mulai mengeluarkan Mara. Tujuannya kembali ternyata untuk merubah masa depan. Alex kemudian menyangkutkan jamnya pada mesin waktu yang sedang berputar. Setelah berhasil menjebak Murloc, mereka dengan cepatnya lari untuk kabur. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari gua tersebut dan terus memanjat tebing. Di sisi lain, mesin yang tadinya berputar akhirnya berhenti karena tersangkut. Hal itu akhirnya membuat mesin itu meledakkan waktu yang entah berapa juta tahun lamanya. Terlihat setiap makhluk dan area di dalam gua itu menghilang di dalam ledakan waktu. Ledakan waktu itu mempengaruhi seluruh umur isi di dalam gua. Istilahnya mempercepat umur nasib semua objek yang seharusnya. Dan para Murloc pun menghilang dari masa depan. Dan penduduk daratan pun dapat hidup bahagia. Di sini Alex memutuskan untuk tetap bertahan di tahun itu dan akan menjalin cinta dengan Mara. Hari-hari berikutnya, kini pengetahuan diperkenalkan kepada seluruh anak-anak. Di sisi lain, Alex membawa Mara dan Kellen di mana ruangannya dulu bekerja. Sementara itu di masa yang berbeda, sahabatnya David dan pembantunya Nyonya Watchet membicarakan kepergian Alex yang entah kemana. Di sini David berkata jika dirinya senang jika Alex pergi, karena menurutnya Alex sudah menemukan tempat yang membuat sahabatnya itu bahagia. David dan Nyonya Watchet belum menyadari jika Alex sudah berada 800.000 tahun kemudian di saat itu. Dan film pun berakhir. Oke, begitulah kiranya rangkuman alur film The Time Machine kali ini. Di film ini menjelaskan nasib tidaklah bisa diubah. Ya, ikuti saja alurnya. Time travel memang sangat mengasihkan untuk dibahas. Banyak-banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi jika membicarakan time travel. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.